Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus jajaran direksi PT Ukhuwah Berkah Semesta, para asatid, para guru-guru ingkang sami mulangi Al-Qur'an, para rawuh sedaya, karyawan dan karyawati PT Ukhuwah Berkah Semesta, semoga kerawuhan panjenengan sedaya wonten ing Masjid Al-Furqon menika kalebet amal ingkang gampilaken anggenipun benjang kula panjenengan bakal niti jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Monggo seperti biasa ngaji dengan saya katuran selonjoran mawon nggih. Nggih, terutama jajaran direksi yang sudah kata Pak Erwan tadi umur di atas 50 atau yang merasa sudah geringgingan, nah monggo katuran selonjoran silahkan ya. Karena ngaji kalau geringgingan itu yang diarep-arep iki rampunge kapan. Nah tapi kalau diselonjorkan, mudah-mudahan ini ngaji saged dados srana nambahi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di masjid ini dalam rangka Syawalan. Bapak Ibu para rawuh sedaya, tentunya segala yang kita kerjakan ingkang kula panjenengan lampahaken, ingkang kula panjenengan rawuhi hari ini tidak mungkin terjadi kecuali semata-mata memang kehendak utawa karsoning Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus sadar, yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam hati, bahwa kita bisa melangkah ke masjid ini itu bukan karena kita yang bisa melangkah, tetapi karena kita yang diberikan kekuatan oleh Allah. Alhamdulillah. Termasuk ketika sholat, Bapak Ibu para rawuh ketika sholat takbiratul ihram Allahu Akbar itu bisa menggerakkan tangan itu kira-kira karena punya kekuatan, karena syarat-syaratnya bagus, atau karena digerakkan oleh Allah? Karena digerakkan oleh Allah. Sehingga ada banyak orang yang mau sholat tapi ternyata tidak bisa, terpaksa pakai kursi roda. Kalau panjenengan kira-kira sholatnya masih bisa lengkap takbiratul ihram dan toleh kanan kiri salam napa mboten? Tasih nggih? Berarti alhamdulillah. Karena ada banyak orang yang ingin sholat tapi ternyata tidak bisa. Ada banyak orang yang mau makan ternyata juga nggak bisa, padahal yang dimakan banyak. Kenapa nggak boleh sama dokter? Wah nggak boleh Pak. Saya mau mampir ke sate Pak Pong. Wah, rawoleh Pak, mangke ndak muda. Muda nopo nih ya, muda tensi nih. Nah itu semua karena apa? Karena memang kalau kita masih gampang makan apa saja, gampang menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, sampai menggerakkan mulut, ndak salah, itu berarti Gusti Pangeran memang benar-benar melangkahkan kita kepada Shiratal Mustaqim. Di dalam surat Al-An'am itu disebutkan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan bahwa kita bisa beriman hari ini
karena Allah ingkang paring pituduh, paring petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Dinang qiyamam millata Ibrahim Hanifa. Jalan lurus agama yang sudah diajarkan oleh Allah. Qiyamam millata Ibrahim, sejak ajarannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa makana minal musyrikin, yang mana Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik kepada Allah. Jalan apa itu? Jalan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah, ini ketoknya banyak NU-nya ini kalau gitu ini. Soalnya do inna solati kabeh. Nggih, mboten nggih. Jangan dikait-kaitkan, oh nek inna sholati njuk NU, nek Allahumma ba'id baini njuk Muhammadiyah. Jangan dikait-kaitkan. Dua-duanya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Dua-duanya adalah sunnahipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inun sewu, saya di masyarakat itu sering mengatakan demikian, bapak-bapak para rawuh. Sebab apa? Sebab itu tadi, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang berasal dari Quran dan sunnah Nabi itu hari ini dianggap sebagai kaitan ormas-ormas tertentu, padahal itu sunnah Kanjeng Nabi. Contoh, sholawat atau puji-pujian setelah adzan itu kira-kira, nun sewu, sekali lagi, puji-pujian atau sholawat setelah azan itu kira-kira NU apa Muhammadiyah? Padahal mboten, tidak ada hubungannya. Nek sholawatan jo NU, nek ora sholawatan jek Muhammadiyah, terus LDII apa MTA mboten. Itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Itu di kitab Al-Azkar itu Ustaz Taufik, nanti coba dicek itu. Riwayat Imam Muslim, Kanjeng Nabi dakwah, kalau dengarkan azan, jawab sebagaimana muadzin memanggil. Kemudian setelah azan, Kanjeng Nabi bilang, ba'da azan, summa shollu alayya. Setelah azan, dosamiyo sholawata dateng kula. Itu artinya perintah sholawat setelah azan, puji-pujian memuji Rasulullah setelah azan, itu sunnah Kanjeng Nabi atau NU? Rawani ya, sunnah Kanjeng Nabi. Ojo mbok kotak-kotak ke nek sholawatan, wah ki mesti masjid NU. Telat. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Puji-pujian setelah azan, ada hadisnya sahih itu Imam Muslim, tsumma shallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Itu artinya amalan para pendahulu yang mengadakan di masjid-masjidnya setelah azan ada solawatan dan ada puji-pujian, berarti itu sahih ala sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikotak-kotakkan ngono kuwi. Wah, nek inna sholati berarti NU. Nek Allahumma ba'id baini berarti Muhammadiyah. Wah, nek subuh kunut berarti NU ki. Nek ora kunut, wah berarti Muhammadiyah. Wah, panjenengan memundurkan syariat Kanjeng Nabi. Padahal syariat Kanjeng Nabi ndak ada. Mau NU, Muhammadiyah, MTA, LDI, kabeh yang menjalankan syariatnya Kanjeng Nabi berarti umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas ya? Jadi nanti kalau dengar ada puji-pujian habis adzan di masjid mana, wah ini masjid NU gitu. Nek kula mboten itunya, nek masjid NU. Pokoknya kalau ada acara suaranya denging-denging nging, berarti NU gitu. Nah, soalnya itu. Nek Muhammadiyah kalau mau ada acara itu nggak ada suara apapun, nggak ada geremet-geremet apa, nggak ada dengar suara, berarti kayak Muhammadiyah gitu. Kok enggak ada pengumuman tadi. Itu cuma itu toh kalau mau menandai, tapi kalau ditandai dengan syariat jangan. Sebab apa? Syariat itu melebihi ormas-ormas. Syariatnya Kanjeng Nabi melebihi kelompok-kelompok. Syariatnya Kanjeng Nabi, insya Allah yang mengamalkan baik itu NU, Muhammadiyah, LDI, MTA, kabeh sedulur selama masih bersyahadat kalebet ahli swarga. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kerauhannya membawa berkah kepada semesta. Nah, ini bukan karena PT-nya PT Ukhuwah Berkah Semesta ini, tapi semata-mata karena memang datangnya Kanjeng Nabi jadi berkah. Sebab apa? Sebab orang Arab sebelum Kanjeng Nabi datang terbiasa nuwun sewu pipis sembarangan. Nggih. Ya termasuk di ban truk itu mungkin ya. Di sembarangan. Tapi ketika Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi dawuh, kalau mau pipis hati-hati, jangan sembarangan. Lihat di lubang itu gek-gek ada hewan, semut dan macam-macam. Oh iya, oh ternyata yang tadinya orang pipis sembarangan, ketika Kanjeng Nabi rawuh dikasih syariat jangan pipis sembarangan, akhirnya dibuatkan hanya di masa Nabi, akhirnya orang membuatkan kholak atau tempat untuk buang air, yang itu semuanya merupakan bagian dari syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita yang mengikuti Kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, walaupun hanya sekedar senyum kepada saudara, senyum kepada sesama, insya Allah termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ternuhun Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk di sedikit saja materi ini karena sewu ini suara saya juga habis kesana kemari teriak-teriak ini. Jadi kalau ngapunten kalau nanti batuk-batuk ya. Monggo sambil dimakan sambil diminum ya. Monggo sambil selonjoran. Ingkang ngersakaken nglumah-nglungken nggih monggo sekalian mawon. Ya. Ngaji kok sakit-sakitan itu enggak. Saya tuh percaya semakin mengamalkan syariat itu semakin sehat. Semakin sholat, semakin sehat. Semakin zakat, semakin sehat. Itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Mula nek pengajian tambah sakit. Pengajian tapi kok isinya caci maki lah. Ini masalah. Berarti bukan pengajiannya, tapi orangnya. Kalau bisa pengajian itu juga nanti pulang setelah dari sini nambahi kita sehat dan semangat bekerja. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang masuk di materi Syawalan ini begini. Jadi Bapak Ibu, perintah setelah Ramadan selesai itu ada 2. 3. Ayatnya surah Al-Baqarah 185 itu. Walitukmilul iddata. Hendaklah menyempurnakan jumlah puasa. Yang kedua, walitukabbirullah, setelah itu hendaklah bertakbir kepada Allah. Ya kita setelah masuk Idul Fitri kan takbiran. Itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaknya engkau bersyukur. Nah, di bagian bersyukur ini kita harus lihat bagaimana caranya bersyukur ketika Idul Fitri. Nah, saya ngikuti tafsir bil ma'thur, tafsir untuk membaca ayat syukur dengan ayat syukur yang lain. Di ayat lain, surat Al-Ahqaf ayat 15, ada doa yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya bersyukur. Pertama, ini kalau mau nyatet, nek nggak mau nyatet nggak apa-apa, pokoknya angger untuk snack, untuk kono-kono kuwi wis barokah wis. Yo. Pertama, syukur itu bagaimana dalam sebuah ayat. Qala Al-Ahqaf ayat 15, kalau ada yang membuka HP silahkan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Manusia kalau sudah mencapai usia dewasa, yang di ayat ini nanti dijelaskan 40 tahun. Auzi'ni, ya Allah ajarkanlah aku, berikanlah aku an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Bagaimana caranya? Pertama, nikmatakal lati an'amta alayya. Nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi syukur yang pertama itu adalah apa?
bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima dari jenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang sudah kita terima itu pertama syukur alhamdulillah ala nikmatika. Kalau tidak bisa bahasa Arab Jawa wae. Alhamdulillah ya Allah panjenengan sampun paring mapinten-pinten nikmat dateng kula. Nikmat napa? Ada satu nikmat yang orang tidak pernah menyadari. Ketika bangun tidur, Bapak Ibu, kira-kira bangun tidur itu hidup lagi atau mati ya? Urip apa mati ya kira-kira? Ya urip. Gue gawe alarm. Alarmnya dipateni biasanya. Nuwun sewu. Pernah apa enggak Bapak Ibu sebelum tidur minta hidup lagi? Sopo sing tahu kaya ngono? Aku ya ora tahu kok. Turu ya turu wae. Sebelum tidur bahkan nonton film India sik ngono. Nek ora nonton Jumbo apa Pabrik Gula ngono. Gak ada, nuwun saya bukan gak ada. Saya jarang mendengar ada orang sebelum tidur njaluk urip. Padahal saat kita tidur itu Allah narik kita untuk mati. Ketika tidur itu kondisi mati. Jadi Allah itu dalam sebuah ayat mewafatkan seseorang itu ditarik nyawanya. Yang kedua hina mautiha, ketika nanti dia fi manamia, ketika dia dalam tidur. Jadi nyawanya ditarik. Lah pertanyaannya Mbak, Bapak Ibu, bangun tidur kok ya isih iso urip? Padahal tadi mati. Ketika bangun tidur kok ya bisa hidup? Kira-kira nikmat napa mboten? Senajan tangi turu ketuk napa? Pakai alarm tadi, tangi turu njuk langsung weruh wajah istri njuk masalah neh ngono kae. Waduh, Dewi Durga. Waduh Nikita Mirzani. Waduh Luna Maya. Waduh Wulan Guritno pacaran karo Ariel ngono. Itu semua kenapa? Karena bangun tidur, kalau sudah mati ketika tidur bangun kok ya masih hidup berarti alhamdulillah. Karena itu ketika bangun Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi mensunnahkan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana amatana hinusyur. Itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana, menghidupkan kita ba'dama amatana, ketika kita sudah dimatikan di dalam tidur tadi. Itu artinya. Sehingga ketika bangun tidur kok ya masih diberikan hidup berarti alhamdulillah. Setelah bangun tidur kok ya dilalah langsung dengar dari masjid as-salatu wassalamu alaik. Ini kira-kira NU apa Muhammadiyah? Ora, kesunahin cek Nabi. Wis kono wae, rasa angel-angel ku, wah masjid wonten. Ini berarti masjid sunahe Kanjeng Nabi. Kira-kira jenengan mendengar as-salatu wassalamu alaik itu sengaja apa mboten? Mboten, tidak sengaja. Ning kira-kira entuk ganjaran apa mboten ketika mendengar tadi? Entuk ganjaran. Sebab apa? Sebab mendengarkan kalimat-kalimat sholawat kepada Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bangun tidur njok ya krungu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira dengar azan sengaja atau tidak? Ning oleh pahala napa mboten? Dapat pahala. Nah, belum lagi nanti itu dengar azan, azannya keenak, terlalu indah karena muadzinnya qori nasional. Ya wis bablas turu biasanya. Bablas turu. Wah, sik tak anteni sik tak sambil ngrungokke tangi-tangi bablas jam 7. Wah, langsung salat subuh dan duha. Nah, yang kedua,
Syukur kepada Allah itu tadi yang pertama allati an'amta alayya berarti kepada diri sendiri. Yang kedua wa ala walidayya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua. Syukur yang pertama dalam rangka Idul Fitri tadi kan setelah puasa itu perintahnya la'alakum tashkurun. Syukur yang pertama mensyukuri diri sendiri. Para ulama kemudian membuat cara mensyukuri diri sendiri adalah dengan memberikan hak-hak terbaik untuk diri sendiri. Apa itu? Pakaian-pakaian bagus, pakaian-pakaian baru, baju baru, koplok baru, sendal baru, celana baru itu selama Idul Fitri diniatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ojo mbok flexing. Apa flexing kuwi? Nek carane wong Jawa agul-agulan sok-sok ki kelambiku mereknya mahal. Ini juga dipakai sama Pak Im Wong. Jok pegatan update ya kudu update mana-mana penting menyaingi istri ben ora kalah karo bojone. Nah, itu tadi. Yang pertama tadi hak-hak untuk diri sendiri dipenuhi ketika Idul Fitri. Pakai pakaian baru, pakai sarung baru, celana baru, kopiah baru itu dalam rangka mensyukuri nikmat diri sendiri. Yang kedua, mensyukuri dalam rangka nikmat orang tua. Orang tua diberikan nikmat oleh Allah. Idul Fitri itu kita semuanya sungkem kepada orang tua. Itu dalam rangka la'allakum tashkurun, bersyukur kepada orang tua, datang sungkem kepada orang tua supaya apa? Supaya orang tua ini memaafkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Leres napa mboten nggih? Nggih. Di tempat panjenengan masih ada sungkem apa enggak? Masih ya. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa. Nah, biasanya kepareng matur Bapak, Ibu, pareng matur simbah sepindah sowan kula datang panjenengan minangka silaturahmi. Kaping kalih ngaturaken sugeng riyadin minal aidin wal faizin, nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula ingkang sengaja lan boten sengaja lahir saha batin. Leres napa mboten? Kaping 3 Bapak Ibu simbah kula nyuwun tambah donga lan pangestu. Leres napa mboten nggih? Nggih. Ini termasuk syukur kepada Allah. Karena apa? Karena diungkapkan dengan minta maaf, minta ridho kepada kedua orang tua. Karena itu yang ketiga, syukurnya wa'an a'mala solihan tardahu. Minta kepada Allah bersyukur agar diberikan karunia untuk beramal soleh, yang amal soleh itu diridhoi oleh Allah. Yang keempat terakhir, wa aslih li fi dzurriyyati, minta kepada Allah agar keturunan kita dan keturunan kita diperbaiki oleh Allah. Dan itu sebenarnya dalam sungkeman tadi sudah didoakan oleh Bapak, Ibu, dan Simbah. Ketika Bapak, Ibu, atau Simbah menjawab sungkeman, biasanya maturnya seperti ini. Oh iya le tak tompo silaturahmimu, mugia kanthi lantaran silaturahmi niku wahu kowe anakmu putumu kabeh tansah diparingi jembar rezekine. Leres napa mboten? Nggih. Kemudian apa kata Bapak dan Ibu? Iya le tak dungake karang kowe iki ya wis nyuwun donga lan pangestu, tak dungake kowe pertama. Ini doanya Simbah, Bapak Ibu yang tidak akan diucapkan kecuali ketika sungkem Idul Fitri. Karena itu sangat-sangat sayang kalau nggak diaminkan. Pertama, Bapak Ibu atau Simbah mendoakan, tak dungake le kowe anakmu bojomu putumu kabeh tansah diparingi ayem tentrem keluargane. Leres napa mboten? Nggih. Kira-kira jenengan ngaminkan atau enggak itu? Amin. Yang kedua, le nduk kata Bapak Ibu atau kata Simbah, tak dungake kowe tansah diparingi rezeki ingkang jembar lan barokah. Leres napa mboten?
Ini yang ketiga, paling sakral menurut saya karena tidak diucapkan kecuali pas sungkem. Duk le tak dungake kowe bojomu anakmu putumu kabeh tansah diparingi tetep iman Islam. Laras napa mboten? Karena itu ketika sungkem Idul Fitri tadi, nun sewu ini kritik untuk kita semuanya, untuk saya juga. Ketika sowan Idul Fitri, Mas Mbak, Bapak Ibu, kita bawa anak, termasuk kita sendiri, jangan otak-atik HP di depan simbah. Jangan otak-atik HP di depan bapak dan ibu. Jangan otak-atik HP di depan Pak D dan Bude. Ketika sowan silaturahmi sungkem, masuk duduk HP disimpan di dalam tas atau dalam kantong, di silent, jangan dibuka di depan beliau-beliau. Lawang ini bapak ibu simbah mendoakan. Lah kok anaknya taati HP? Ini duduk langsung taati HP, investasi bodong jangka panjang. Lah kok simbah tanya, "Ndek, anakmu sing kae kelas piro?" Yang jawab orang tua, jangan yang jawab anaknya. Ini loh, diundang simbah. Simbah ki takon, kowe ki sekolah kelas piro? Oh nggih Mbah, kula kelas sekawan SD. Ndak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kelas 4 Mbah. Gitu. Supaya simbah pengen ngerti keturunannya, iman Islam apa ora. Simbah pengen ngerti keturunannya pinter apa ora. Simbah pengen ngerti keturunannya sekolah apa ora. Lah kok anaknya sibuk otak-atik main game Tron karo Minecraft. Ayo anaknya sapa kowe? Karena itu saya ini saya nggak sekedar cerita pengalaman. Selama 3 tahun ini kami selama sowan Idul Fitri, HP tidak boleh, peraturan saya yang menerapkan di keluarga saya, HP tidak boleh dibuka. Karena itu semua ucapan Idul Fitri saya balas di hari ketiga atau hari kelima. Karena apa? Di hari-hari tersebut sowan simbah, sowan Pak D, sowan Bude, nggak boleh buka HP di depan simbah. Sebab apa? Tadi itu loh, simbah ndungake nanti yang sungkem bapak, suami yang sungkem. Istri kok otak-atik HP, anak kok otak-atik HP. Sing ngaminke dungane simbah sapa? AI. Ya Pak Herman. Yang ngaminkan doa simbah siapa akhirnya? Wah, orang mandi dungane aku yang amin amin. Nun sewu, kami menerapkan yang mengaminkan doa simbah adalah anak kami yang belum balik. Kenapa? Karena aminnya anak yang belum balik itu didengar oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tampang kayak gini-gini dosanya udah banyak ini. Jenengan rata-rata lahir tahun berapa? Tahun 2000-an ya? 2004, 2005, 2006. Tahun segitu aku wis ngelakoni maksiat yang paling banyak. Dosa-dosa besar tahun-tahun segitu saya udah banyak itu. Makanya ngamin ke dungane simbah itu ya, duh piye iki, gak pede di depan Allah. Anakku tak ajak sini, duduk sini samping bapak, istri sini, oleh Shopee, Tokped engko sik. Kan sekarang rata-rata ibu-ibu anggota majelis taklim Al Sopiyah sama Al Tokpediyah gitu. Jadi saya minta sini HP nanti dulu masuk. Doa aminkan doa simbah. Amin. Tanile tak dongake kowe tansah paringi ayam tentrem keluargane. Amin. Tansah diparingi jembar rezekine. Amin. Tansah diparingi tetep iman Islam. Kita hari ini masih Islam apa enggak ini semuanya? Ini saya yakin paling besar karena doa bapak ibu, karena doa simbah, doa simbah, doa simbah. Sejak sungkem lebaran dulu didongake anak putune tetep iman Islam. Karena itu nun sewu, besok waktu sungkem lebaran Idul Fitri sekali lagi kita sama-sama memperbaiki, jangan buka HP. HP ojo dicekelke ning anake. Anak-anak kita biarkan kalau mengambil jas jus, siplah, apa neh kae. Pak minum-minuman yang biasa disuguhi itu. Apa cokomil, apa-apa ngono kae. Sudah biarkan nggak apa-apa, tapi ketika didongake simbah sungkeman amin amin anak dipanggil kene aminkan doa simbah. Syukur-syukur anak diberi pengertian ini simbah namanya siapa.
Lho, le kene kowe ngerti ora ki simbah asmane sinten? Oh, ini Mbah Ran. Iya, Mbah Ran. Ning nama aslinya Mbah Ran ki sapa? Ora ngerti, Pak. Lah kene tanya sama simbah langsung, Mbah, jenengan asmane sinten? Mbah Ran lah, nama aslinya siapa, Mbah? Tukiran. Lah anak-anak sekarang namanya nggak kayak nama simbah. Nama-namanya rata-rata seneng sekarang itu. Ake la, ame ena, ame era, kan kuwi kok. Mula anake lali karo simbah karo bapak ibu senenge ngono-ngono kuwi. Ake la, ame safe era. Ngopo jeneng ke anak ki hati-hati lho ngasih nama anak itu enggak sembarangan lho. Ngasih nama anak 4 kata, 5 kata. Nama bapaknya Sutrisno. Wah. Aduh. Jeneng ibumu sapa? Suparmiati. Jeneng anake sapa? Ake Ela Jangkar Nasepa Kemilaufa. Waduh, aduh. Nek cara para ulama dulu ngasih nama anak, nek jenengan satu kata nama satu huruf atau satu kata Sutrisno. Ngasih nama anak jangan banyak-banyak, 2 kata aja. Kalau mau 3 kata rapoponing, bapak harus kuat prihatin, kuat poso Senin Kemis, kuat poso Daud supaya anaknya nggak goyang. Nama itu pemberian Allah. Kebanyakan nama anaknya goyang-goyang. Itu orang Jawa begitu. Mula saya kalau dikasih Pak Irwan, kalau saya biasa diminta akikah, tak tanya nama anaknya siapa. Waduh, nama bapaknya siapa? Itu tadi Sutrisno, ibunya Suparmiati. Waduh, nama anaknya dari bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Arab karo Eropa. Kuinsa, Ake, Ela, Jamela, anakku ya Allah. Tak bilang, ini udah di akta belum? Belum, Pak. Saya usul dihilangkan ini 1-2 kata. Lah ngopo, Pak? Kowe iki jenengmu Sutrisno, kowe iki Suparmiati. Ora layak ngono kuwi. Wis anu wae sing biasa wae jeneng ki anak. Kasihan anaknya. Nek carane ulama-ulama Jawa mau ngasih nama anak 3 kata, 4 kata, 5 kata monggo. Ning kowe tirakate kudu mempeng. Kuat puasa Senin Kemis, puasa Daud, salat sunah dijalankan, zikir kuat. Lah bapak itu ratu wae. Piye jadi anak soleh? Itu rumusnya orang Jawa begitu. Ini orang bolo dewi orang tak kandani ngene-ngene iki lho. Gitu ya. Jadi simbah ditanya namanya Tukiran. Oh iya. Sekali lagi tanyai. Nduk, tanya simbah. Mbah Tukiran sing neng nitian karo Mbah Sarjilah sing neng Maguwo niku pernah nopo? Anak kan nggak tahu. Tadi dari Mbah Sarjilah, sekarang Mbah Tukiran. Hubungan keduanya kan anak nggak tahu. Leres apa mboten? Nggih. Tanya sama Mbah Tukiran, Mbah, jenengan kalih Mbah Sarjilah teng Maguwo hubungane napa? Oh, kae Mbah Sarjilah kuwi adik kule. Oh, berarti Mbah Sarjilah adik Mbah Ran. Nggih. Oh, ya udah, anak jadi mengerti. Itu fungsinya silaturahmi. Aja mung tok arep-arep angpawe tok. Anak-anak gawe ke amplop akeh toh. Yang diarep-arep wah ngurangi jajan beban orang tua ngono ki lho. Gitu ya kira-kira. Para Bapak Ibu nggih. Ya, itu dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah supaya apa? Tadi pertama, ayam tentrem keluargane ya, 1. Kedua, apa tadi setelah ayam tentrem? Jembar rezekine. Yang ketiga, tetap iman Islami, termasuk silaturahmi seperti ini semuanya dalam rangka merajut persaudaraan, menjaga iman dan Islam. Ojo nganti pedot sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Satu-satunya harapan kita ketika nanti kita sudah tiada hanya berharap doa dari anak kita atau keturunan kita atau sesama muslimin muslimat. Kalau sudah pedot Islamnya, doanya tidak sampai. Selama masih ada Islam, ada iman, ada syahadat, doakan saudara-saudara kita muslimin muslimat, insya Allah di alam kubur diparingi padang dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Dewan Direksi PT Ukhuwah Berkah Semesta, karyawan-karyawan, karyawati yang ada di Yogyakarta atau di seluruh cabang-cabang di Indonesia, terantasa dijaga Allah iman Islamnya, dijaga Allah kesehatannya, diberikan rezeki yang berkah dan melimpah ruah, dan juga dilancarkan semua usahanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga kita doakan untuk yang membangun Masjid Al-Furqan ini yang sering kita pakai, yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turunannya dijaga Allah iman dan Islamnya. Siapa saja yang datang sholat ke masjid ini, infak untuk masjid ini, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga di sekitar masjid ini semuanya yang muslim muslimat, semudah-mudahan dijaga Allah iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu matur nuwun, kula piyambak nggih ugi ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula sengaja napa mboten sengaja ingkang lahir saha batin. Matur nuwun awit kawigatosanipun kathah kilapipun kathah lepatipun. Estu kula nyuwun agunging pangapunten, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.